Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 11 Juli 2025, perayaan wajib Santo Benediktus Abbas. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 46, ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 28 sampai dengan 30. Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak, ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sautnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawa ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadahnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebab kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, perjalanan para bapa bangsa seringkali mengalami kesulitan dan tantangan
sebagaimana yang terjadi pada keluarga Yakub pada saat mereka meninggalkan Kanaan yang penuh kenangan. Hal itu membuat mereka merasa khawatir dan cemas karena mereka seolah-olah terpaksa pindah ke Mesir, negeri yang mungkin saja bukan impian mereka. Allah mengetahui apa yang Yakub rasakan dan Ia meneguhkan hati Yakub untuk berangkat ke Mesir dan tinggal di sana. Allah berjanji akan menyertai dia dan keluarganya serta menjadikan Israel bangsa yang besar. Bahkan Ia berjanji untuk membawa umat pilihannya itu kembali ke Kanaan. Karena janji-janji Allah yang meneguhkan itu, Yakub pun bermantap hati pergi ke Mesir. Keyakinan Yakub akan janji Allah itu juga menjadi keyakinan kita untuk beriman kepadanya. Dalam Injil, Yesus juga meneguhkan para murid-Nya agar mereka tetap setia kepadanya dan bertahan dengan penderitaan dan penganiayaan. Sebab siapa saja yang melaksanakan kehendak Tuhan, dia akan mengalami cobaan-cobaan, penderitaan, dan penganiayaan seperti Yesus. Namun kita tidak perlu cemas, akan datang saatnya kebaikan mengalahkan kejahatan. Akan datang saatnya kita dibebaskan dari penderitaan dan penganiayaan. Marilah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami dalam menjalankan hidup ini, agar kami tidak takut dan cemas untuk menatap masa depan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.